Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Halo, selamat sore sahabat Green. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Balik lagi kita di program Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Sahabat Green, hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Bung Eeng dari Scale Up Riau terkait dengan konflik ya, bagaimana upaya-upaya resolusi konflik yang dilakukan oleh Scale Up Riau terkait juga dengan pengalamannya dalam memediasi konflik-konflik yang ada di Provinsi Riau. Nah, terima kasih bagi Anda yang bergabung bersama kami di streaming kita di www.greenradioline.id atau juga di YouTube kita di Green Radio Line. Selamat bergabung, selamat mendengarkan. Oke, kita sapa kembali Bung Eeng. Halo, Assalamualaikum, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, Alhamdulillah. Seperti biasa, hari ini kita ngobrolin soal gimana perkembangannya soal upaya-upaya resolusi konflik. Apakah ada kabar-kabar baik di tengah masa pandemi COVID-19 ini? Memang begitu banyak isu-isu ya. Isu pilkada, isu COVID, isu Omnibus Law, masyarakat adat. Tapi juga yang kita tidak boleh lupa adalah isu-isu soal upaya bagaimana kita melakukan resolusi konflik. Nah, beberapa hari ke depan ini Scale Up katanya akan buat diskusi ya soal ini. Bung Eeng, sebetulnya apakah ada hal-hal yang signifikan terkait dengan perkembangan manajemen konflik tenurial atau konflik sumber daya alam di Provinsi Riau ini? Kita masih di mana jelas ada 10 konflik yang terjadi di tahun ini. Dan kalau dikaitkan dengan COVID, lebih menurun ya, pemberitaan konflik yang ada di media turun. Apakah memang orang nggak boleh demo atau nggak boleh demo, lebih sedikit jumlahnya, saya nggak tahu juga. Itu perlu diriset juga apakah memang konfliknya ikut turun dengan semakin naik kasus COVID, semakin turunnya kasus COVID itu kan menarik dikaji. Jadi sejauh ini apakah konflik itu ada hubungan atau pengaruh selama COVID? Jadi kalau untuk apakah selama penyelesaian atau mediasi dan negosiasi itu sangat berpengaruh. Jadi kami sedang melakukan negosiasi, mediasi masyarakat dan perusahaan sekarang. Dan memang pertemuan harus terkendala tidak boleh bertemu fisik ya. Jadi perusahaan karena di perusahaan itu sedang melakukan isolasi. Jadi proses penyelesaian konflik kita terkendala karena faktor COVID. Nah, memang ada media yang dijadikan sebagai instrumen untuk seperti ini instrumen untuk menyelesaikan konflik, tapi tidak efektif. Lagi-lagi apakah tersedia jaringan di sana, kemudian stabil atau tidak, dan masyarakat yang belum mampu mengoperasikan dengan baik dan benar, nah, itu menjadi kendala tersendiri. Nah, jadi memang konflik sejauh ini masih dipengaruhi ya, juga terpengaruh oleh COVID hingga hari ini, dan kita pun nggak bisa ngapa-ngapain, ke lapangan juga nggak bisa, untuk bertemu masyarakat untuk peningkatan kapasitas juga nggak bisa, sulit ya, dan online kita tahu tidak cukup efektif, dan itulah kendala-kendala yang dihadapi selama COVID ini. Gitu mungkin Bung Gali. Jadi bisa dikatakan praktis proses-proses mediasi dan resolusi konflik yang tengah difasilitasi oleh Scale Up saat ini terkendala ya terkait dengan COVID-19 ini. Nah, ini tentunya cukup signifikan ya berpengaruh terhadap akselerasi kita menyelesaikan konflik. Oke, tapi itu kita bicara terkait dengan sisi proses ya, sisi praktisnya. Nah, kalau kita geser nih Bung Eeng, kita balik bicara soal substansinya terkait dengan konflik ini. Berulang-ulang kali Scale Up mengatakan akar masalah dari konflik, aktor yang berkonflik, tipologi konflik dan segala macam. Ini sebetulnya pertanyaannya
apakah sudah mulai dimengerti atau dipahami secara baik? Karena belakangan ini kan berkelindan juga dengan isu-isu yang terjadi yang menimpa masyarakat adat kita dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya perspektif dari pemerintah berubah nggak sih dengan melihat konflik-konflik yang terjadi dalam soal sumber daya alam, atau nggak ada yang berubah sama sekali? Khususnya perspektif ya, cara pandang pemerintah. Anda melihat ada sesuatu yang berubah dari pemerintah dalam memandang konflik atau seperti apa? Oke, kalau dilihat dari perkembangan dari reformasi lah ya, Mm-mm. eh, reformasi sampai hari ini dan eh, komitmen pemerintah untuk menyelesaikan konflik itu ditunjukkan dari mulai pelembagaan di di Kementerian Kehutanan juga membentuk tim untuk Ya. menyelesaikan konflik di Dirjen Perkebunan juga Ha-ha. ada tim konflik yang tim gangguan kegiatan perkebunan. Nah, itu bentuk upaya pemerintah. Nah, kalau kita bilang tidak mungkin juga kan, sudah ada. Tapi pertanyaannya sejauh mana kinerja? Nah, ini problem. Kita nggak tahu, kemudian nggak pernah ada data yang muncul dari situ. Kemudian bagaimana tahapan yang mereka lakukan juga tidak ada. Nah, itu kan masalah. Timnya ada, komitmen ada, cuma nggak ada kerjanya ya. Ya. Gimana? Kalaupun ada kerjanya, coba tunjukkan ke kita dong. Ya. Mungkin kita bisa mengadopsi atau kita bisa berdiskusi dengan pemerintah. Ya. Nah, itu problem pertama. Jadi ingin sudah ada, cuma praktek dari itu mungkin belum. Nah, jadi untuk pada tahapan kesadaran lah bahasa kesadaran pemerintah, saya pikir sudah cukup tahu dan penting untuk dilakukan semacam tahapan-tahapan penyelesaian. Tapi nggak tahu ya kenapa, apakah faktor orangnya. Khawatirnya kita nggak masuk skala prioritas, Bung Eeng ya. Nah, itu problem lagi. Tapi kita nggak bisa mastiin juga apakah memang tidak dijadikan prioritas. Karena mereka sudah membuktikan ada tim kan, sudah membuktikan ada mekanisme konflik di kehutanan. Dan ditambah lagi sekarang sawit dalam kawasan. Sudah ada PS juga sebagai media untuk menyelesaikannya. Tapi ya gimana? Susah juga mengukurnya soal prioritas itu kan. Iya. Cuma memang kalau bisa diukur dari budget, dari anggaran, ya jelas kita tidak prioritas. Ya. Kalau untuk mengukurnya dari kelihatan budget, ya. Budget Ya. Sangat tidak prioritas. Oke. Lalu atau barangkali mungkin problem apa ya? Mungkin pemerintah belum bisa keluar dari apa ya ibaratnya tersandra lah gitu, Bung Eeng, atau itu yang kemudian mengesankan bahwa semacam nggak ada progres gitu. Jadi buntu gitu. Jadi gini, Bung. Jadi kenapa kita dorong unit itu? Nah, gunanya itu adalah sebenarnya untuk menjalin komunikasi kan. Jadi BPN punya regulasi untuk menyelesaikan konflik. LHK juga punya mekanisme. Tribun juga punya mekanisme. Bahkan di Kesbangpol di setiap kabupaten itu juga dimungkinkan untuk melakukan proses penyelesaian konflik. Nah, perangkat mereka sebenarnya sudah ada. Artinya lembaga mereka ada dan mereka juga cukup kuat memiliki potensi atau memiliki kewenangan untuk itu. Tapi tidak digunakan semaksimal mungkin. Nah, banyak contoh kalau dulu ada di Pangean, kemudian di Kampar, di mana yang juga di Tora sekarang itu, kemudian ada di Siak juga. Dan itu membuktikan bahwa pemerintah daerah tidak cukup mampu untuk menyelesaikan, padahal tupoksinya ada, padahal kewenangannya ada untuk menyelesaikan. Nah, di situ kalau saya pribadi melihat itu soal kemampuan, memang tidak mampu. Nah, apakah
ada hubungan dengan kondisi politik di setiap daerah. Nah, mungkin itu bukan ranahnya konflik di scale up ya. Tapi kalau saya pribadi menganalisis, apakah ada hubungan pemeliharaan konflik atau penciptaan konflik dari proses politik yang ada? Saya pikir ya Pasti banyak ahli yang mengatakan bahwa cukong pengusaha-pengusaha itu membiayai kampanye. Nah, setelah kampanye dibiayai dan terpilih, ya amankanlah usaha kami ini. Kasarnya gitu kan. Ya. Mahfud juga bilang kan, Pak Mahfud, Menko langsung ya, Menko ya. Negara ini banyak membantu pilkada. Nah, tapi ini di luar konteks scale up ya. Ini pribadi saya yang melihat apakah ada relasi konflik dengan kondisi politik. Nah, tapi tidak banyak riset yang saya melihat secara langsung apa hubungannya. Nah, kan sulit juga membuktikan cukong mana yang membiayai. Betul. Ya. Benar, apakah benar ini cukongnya? Kita nggak tahu juga tuh. Tapi asumsinya jelas bahwa ada keterkaitan antara kondisi politik atau pertarungan politik atau perebutan kekuasaan dengan pemeliharaan konflik yang ada di setiap daerah. Dan tidak maunya daerah itu sebenarnya adalah karena dibatasi itu. Kalau untuk skill kan bisa di-training. Pemerintah daerah bisa training, bisa melakukan pelatihan, bisa juga berdiskusi dengan banyak lembaga. Sebenarnya bisa, harusnya terbuka lah ya prosesnya. Ada faktor X, yaitu faktor keadaan politik tadi. Oke. Ya, saya cukup sepakat dengan itu. Nggak apa-apa Bung Eeng, kita elaborasi dikit biar makin menggelitik diskusi. Sahabat Green juga terima kasih bagi Anda yang masih stay tune di streaming kami di www.greenradioline.id atau juga di YouTube kita di Green Radio Line. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Kita masih ngobrol tadi sesi pertama terkait dengan ya kita remind lah ya ingatan kita terkait dengan konsep-konsep atau penguatan-penguatan resolusi konflik khususnya yang dilakukan oleh Scale Up. Tadi Bung Eeng menjelaskan sebetulnya diskusi-diskusinya sudah banyak juga bersama dengan pemerintah, pertemuan-pertemuannya juga, masukan sudah disampaikan, data-data primer, data-data lapangan soal konflik sudah diberikan, dan kita coba tadi memberikan asumsi ya, kenapa kemudian resolusi konflik itu berada pada posisi yang agak lambat, tidak akseleratif. Tadi ada beberapa asumsinya, baik itu asumsi kepentingan politik, asumsi kapasitas, asumsi soal situasi politik kekinian ya, relasi cukong dan pemerintah pastinya itu juga memberikan pengaruh terhadap perlambatan itu. Nah, Bung Eeng, data yang dulu di awal-awal tahun Scale Up rilis itu kan menunjukkan bahwa secara kuantitatif kita tidak bisa remehkan angka konflik kita malah pada tren yang tidak menurun ya, malah menaik gitu kan angkanya. Nah, saya ingin bertanya terkait dengan upaya dari, mungkin bisa diberi update upaya dari pembentukan kemarin kan Scale Up juga beberapa waktu lalu, udah cukup lama juga sebetulnya, bertemu dengan DPRD, eksekutif juga. Nah, apakah ada update terbaru juga terkait dengan pembentukan unit resolusi konflik itu? Sudah kegambar, kebentuk atau memang belum ada perkembangan sama sekali, Bung Eeng? Ya, kemarin kita baru berdiskusi dengan WRI. Oh, oke. Oke. Mana WRI juga ternyata memiliki platform yang sama, cuma mereka mengistilahkan kamar tengah. Jadi kamar tengah itu adalah unit yang memang di situ multi stakeholder semua ada di sana, dan kita mendorong untuk pembentukan unit itu. Nah, kita kemarin sempat udah bahas sampai ke hal teknis, kira-kira peluang di mana potensi kelembagaan ini akan ada, kemudian apa tugas-tugasnya. Seperti apa tuh? Kembali seperti yang kita diskusikan dulu, Bung Jali, persoalan kalau di pemerintah ada ego sektoral, kalau di kita ada ego bendera lah, ego simbolik. Jadi
untuk perkembangannya kita sudah konsep yang kita canangkan dulu dengan melakukan sharing session dan setengah dan kita memutuskan untuk kita harus mengambil kesimpulan dari banyak pihak yang telah berpendapat dan kita akan mensosialisasikan ini kepada seluruh NGO lingkungan yang ada keterkaitan atau memiliki cita-cita untuk menyelesaikan konflik. Nah, mungkin sekalian ini kita sounding ke boleh. radio, mungkin bisa sebagai media. Boleh, silakan. Penyedia silaturahmi antara NGO yang memang berkomitmen mediator dengan konflik. Nah, ini kan bisa diundang banyak NGO dan kita berdiskusi bersama dan mungkin akan lebih banyak orang yang bisa mendengarkan sehingga ini bisa menjadi lebih baik. Nah, dan strategi taktisnya sebenarnya kita ingin kalau dibilang NGO kita nggak satu, sebenarnya satu sih NGO kita. Cuma harus diperkuat lagi lah. Komunikasi harus intens dan kemudian kalau ini tidak didorong secara bersama nggak akan bisa. Dan scale up juga ya, kalau bahasanya Najwa Shihab, PSSI bisa apa kalau di saya, ya scale up bisa apa kalau sendiri, kan gitu. Nah, jadi semuanya harus saling berkomunikasi. Green Radio Line ini adalah kalau menurut saya salah satu media yang paling potensial atau paling baik untuk dijadikan pertemuan atau media pertemuan antar lintas NGO itu. Ditambah sekarang pandemi kan, jadi mungkin online juga nanti bisa dan bisa berkembang lah apa yang ingin diceritakan. Itu perkembangannya terakhir yang unik yang ingin kita selesaikan. Ini bagian rekomendasi bagi pemerintah daerah ya, untuk misalkan nanti apakah itu peraturan bersama kepala daerah, apakah perda, apakah peraturan gubernur atau peraturan bupati wali kota, nanti bisa diinisiasi. Saya setuju sekali tuh, karena cita-citanya bagus sekali ya. Tapi Bung Eeng, di Pergub ya? Lebih mungkin Pergub kayaknya. Oke. Nanti setelah itu baru nanti kalau mau di Perda juga nggak ada persoalan. Tapi desain institusi itu perlu Pergub. Ya. Oke. Konsep apa ibaratnya naskah akademiknya scale up sudah ada ya? Ada ya, lengkap ya? Nah, ini dia Bung Jali. Ya, kalau ada kan kita bedah itu jadi menarik. WRI juga gitu. Nah, semua NGO yang concern di penyelesaian konflik itu ada mekanisme masing-masing. Nah, ini nih menjadi problem nanti kalau kita tawarkan ini dari scale up misalnya nanti undang-undang scale up. Jadi kita coba untuk tidak mekanisme atau platform dari masing-masing NGO. Jadi kita melalui forum yang nanti akan kita lakukan itu adalah mengambil poin-poin penting dari setiap LSM atau NGO yang memiliki platform itu. Nah, scale up kalau direktur kita bilang selagi itu berhubungan dengan penyelesaian konflik di Riau, scale up berkomitmen untuk ayo kita bahas bagaimana strategi, dan selama ini scale up juga pernah melakukan penyelesaian konflik dan kita akan buka bagaimana roadmap, bagaimana grand design dari penyelesaian konflik. Nah, kita tinggal nanti kita akan menunggu. Tapi bukan berarti konsep scale up yang akan kita ajukan ke pemerintah, tidak. Ini adalah upaya bersama untuk mengajukan secara bersama-sama juga. Itu tapi sedikit saya ingin tahu itu nanti kedudukan kelembagaan unit resolusi konflik itu posisi kedudukannya di mana? Di bawah siapa? Kalau untuk operasional struktur mungkin di bawah Sekda ya. Oh, di bawah Sekda. Ya, Sekda. Untuk apanya? Untuk struktur. Oke, baik, kita masuk ke sesi kesimpulan ya atau closing terkait dengan tadi bagus sekali usulannya. Mudah-mudahan Green ke depan bisa memfasilitasi diskusi soal masukan soal pembentukan unit resolusi konflik ya, yang
terjadi di Provinsi Riau tentunya. Bung Eeng, halo, Bung Eeng. Halo. Nah, oke, Ya. oke, sudah terdengar baik. Apalagi mungkin terakhir bisa dibilang rekomendasi Anda lah atau scale up terkait dengan penyelesaian konflik. Jadi semacam optimisme lah bahwasanya ini sesuatu yang bukan tidak bisa diselesaikan, tapi sesuatu yang bisa diselesaikan. Hanya saja butuh waktu yang cukup panjang, butuh sumber daya yang cukup banyak, butuh political will yang kuat, butuh kelembagaan gitu. Nah, ini dalam rangka juga meyakinkan semua kalangan bahwa ini bisa di-exercise atau dibuktikan. Bung Eeng, apa kira-kira poin demi poin yang ingin scale up sampaikan terkait dengan ini? Baik. Kita mengajak kepada seluruh NGO, aktivis untuk sama-sama melihat bahwa kondisi lingkungan di Riau itu tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Kondisi lingkungan di Riau sudah digerogoti lah oleh banyak perusahaan, dan sebenarnya yang mendapat dampak negatif paling buruk itu adalah masyarakat. Yeah. Nah, apa dampaknya? Masyarakat sering kalah, masyarakat sering berada di posisi bawah jika berhadapan dengan perusahaan. Nah, jadi masyarakat Riau yang tinggal di kawasan sekitar di luar kawasan hutan itu harus bersentuhan langsung dengan banyak sekali perusahaan. Nah, ada mekanisme atau harus ada jalan yang bisa ditempuh oleh masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Nah, jika penyelesaian konflik hanya dilakukan secara kasus per kasus, maka tidak akan pernah mendapatkan satu formula untuk menyelesaikan konflik secara utuh. Sifatnya hanya euforia atau sifatnya hanya jika kasus saja tidak menurun itu. Untuk melihat ini sebagai harus segera kita selesaikan, dan jalannya adalah dengan mekanisme formal atau pendekatan kebijakan. Mau tidak mau NGO memiliki keterbatasan waktu, keterbatasan sumber dana. Nah, untuk itu jika ini dilakukan bersama dan kita mengajak atau kita menyertakan pemerintah di dalamnya, maka konsep atau ide yang selama ini kita perjuangkan dalam di NGO masing-masing itu bisa lebih terfokus dan memiliki kekuatan baru. Jadi hari ini kekuatan kita, puzzle-puzzle itu terpecah. Jika ingin puzzle ini bersatu dan tersusun menjadi gambar yang baik, kita harus bersatu. Nah, caranya kita bangun komunikasi, kita petakan masalah, dan saya pikir untuk ide, gagasan, masalah, petanya sudah bisa mengerucut pada satu hal. Ini satu media yang sangat itu ke depan bisa memformulasikan proses penyelesaian konflik, sehingga masyarakat di Riau yang tinggal di kawasan hutan, masyarakat yang selama ini terus diganggu atau dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang tidak manusiawi, itu bisa diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian. Mau tidak mau, suka tidak suka, perusahaan harus melakukan tahapan remedi. Perusahaan harus melakukan pemulihan terhadap pelanggaran HAM yang selama ini telah dilakukan. Nah, untuk itu kita harus menyongsong atau membuat format untuk bagaimana mekanisme perusahaan melakukan remedi sesuai dengan regulasi aturan undang-undang sudah ada. Itulah tugas kita. Oke. Aktivis di Riau sama aktivis NGO. Dan saya sangat berharap kepada Green Radio Line untuk menjadi media bagi kita bersama untuk membentuk unit itu. Oke, baik Bung Eeng. Ya, baik, luar biasa. Terima kasih sekali atas closing statement-nya. Mudah-mudahan bisa kita kerjakan ke depan, kita fasilitasi upaya-upaya komunikasi dan koordinasi ya, karena memang idenya pasti sudah ada, gagasannya pasti sudah ada,
Hanya saja bagaimana mengharmonisasikan keduanya sehingga menjadi rekomendasi yang atas satu kepentingan, yaitu kepentingan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang menghimpit masyarakat ketika dihadapkan dengan konflik dengan pihak ketiga seperti korporasi dan bahkan berhadapan juga dengan pemerintah. Mudah-mudahan ke depan kita bisa fasilitasi itu. Oke Bung Eeng, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Bung Jali. Terima kasih banyak. Siap, mudah-mudahan bisa dilanjutkan kembali. Beberapa hari ke depan juga Scale Up akan mengadakan diskusi kalau saya tidak salah. Jadi sahabat Green boleh join terkait dengan pengalaman Scale Up menyelesaikan konflik-konflik sumber daya alam. Baik, sahabat Green, sampai di situ diskusi Mahoni kita, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Terima kasih bagi Anda yang stay tune di streaming kita di www.greenradioline.id dan juga yang mendengarkan kita di aplikasi YouTube Green Radio Line juga terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan nilai tambah informasi bagi kita semuanya, khususnya pada isu resolusi konflik sumber daya alam tentunya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Raffi Zamzali mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita jumpa lagi hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat dan hari Jumat pukul 15 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit.